Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi wasallam. Baik, kawan yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi nahwu ya, pada kitab Matan al-Jurmiyah, dan insyaallah ini pertemuan kita yang terakhir, pertemuan kita 12 yang sebagaimana kita sudah mengagendakan di awal ya, dan insyaallah kita akan tuntaskan. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa jenis asmaul mansubat yang belum dibahas. Kemudian nanti kita al-makhfudat ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam nahwu inti pembahasan adalah i'rab. Di antara i'rab jenisnya ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang khafat dan juga jazam. Nah, untuk rafa, nasab, khafat itu jazam jenis-jenisnya itu sudah kita bahas secara umum. Nah, adapun yang terakhir pembahasannya itu merupakan isim-isim apa saja yang termasuk rafa, isim apa saja yang termasuk nasab, isim apa termasuk khafat. Dan itu pada pembahasan asma ya. Oleh karena itu di sini tidak disinggung masalah jazam ya, jazam karena jazam hanya terdapat pada fi'il gitu ya. Nah, untuk saat ini kita akan melanjutkan pembahasan yang belum tersampaikan pada mansubatul asma ya, karena marfu'atul asma sudah kita bahas terlebih dahulu, dan sekarang mansubatul asma pada pembahasan al-istisna ya, al-istisna atau kita kenal dengan al-mustasna bi illah gitu ya. Baik, silahkan dibaca qala musannif wa huruful istitsna thamaniyah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruful istisna'i thamaniyatun. Wa hiya illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawa'un wa qala wa ada wa hasya. Baik. Jenis daripada mansubatul asma ada yang kita kenal dengan sebutan istisna. Istisna itu apa artinya kita dalam bahasa Indonesia? Bukan. Istisnai. Apa istisnai? Pengecualian. Gitu ya. Jadi pengecualian. Nah, maka pada pembahasan ini kita akan melihat bahwa sesungguhnya di dalam sebuah kalimat ketika ada kata yang maknanya untuk pengecualian ya, yang sudah ditetapkan, dia semua mansub ya. Mansub apanya? Mansub isim sesudahnya gitu ya. Sebagaimana nanti mansubnya isim ya, la nafiyatun lil jins dan lain sebagainya sudah kita pelajari. Nah, maka penulis mengatakan di sini wa huruful istisna thamaniyah. Ada waktu istisna atau huruf istisna itu ada 8. Ada illah, dan ini yang paling sering. Ada ghair, ada siwa, ada suwa, sawa, khala, ada, hasya. 8 ya. Nah, dan seluruh huruf ini ya biasanya isim sesudahnya itu adalah mustasna. Nah, maka mustasna di sini menjadi mansub. Itu ya. Oleh karena itu di sini dijelaskan lagi kemudian oleh penulis hukmul mustasna bi illah ya. Dalam kitab Matan al-Jurmiyah kita menemukan fal mustasna bi illah yunsabu idza kana al-kalam taman mujiban. Ya. Jadi mustasna ila ya, al-mustasna ila ya, di sini dikatakan al-mustasna illa yunsabu idza kana al-kalam taman mujiban.
Jadi dia dinasabkan ketika isimnya itu merupakan kalam tamman, ya, satu bentuk yang sudah sempurna. Masalan, qamal qaumu illa zaidan. Baik, di sini kita dapat kata illa hurufnya, lalu kemudian ada isim sesudahnya zaidan, ya, zaidan. Maka kita disebut di sini zaidannya adalah isim, ya, mustasna, ya, mustasna, atau kita sebut dengan istilah mustasna. Oleh karena itu kita membaca qamal qaumu illa zaidan. Nah, disebutkan di sini harus kalam taman, ya. Di mana kalam taman kita ketahui di sini qamal qaumu illa zaidan. Mufid. Qamal qaumu, ya, fiil fa'il. Dan di sini tidak dibutuhkan maf'ulun bih dikarenakan adalah jenisnya fiil lazim. Qamal qaum illa zaidan. Nah, nanti kita lihat syarat-syaratnya, ya. Atau contoh yang lain, kharajan nasu illa amron, ya. Jadi kalau qamal qaumu illa zaidin, semua orang berdiri kecuali Zaid. Kharajan nasu illa amron, ya. Kharajan nas illa amron, ya. Semua orang keluar kecuali Amar, ya. Nah, ini dikatakan semua ini kalam tam, dan oleh karena itu mustasna atau isim yang sesudah istisna, huruf istisna, dia harus mansub, gitu ya, dia harus mansub. Nah, pada contoh kharajan nasu illa amron, ya, illa amron, amronnya menjadi mustasna. Nah, catatan kedua itu pertama, ya, jadi harus tam. Yang kedua di sini disebutkan oleh penulis wa in kanal kalamu manfiyan taman jaza fihil badal wan nasbu alal istisna. Nah, kalau dia kalamnya kalam manfi, ada huruf nafi sebelumnya, dan kalamnya adalah kalam tam tapi didahului dengan huruf nafi, jaza fihil badal, boleh diganti. Jadi fungsinya sebagai badal, wan nasab alal istisna, dan nasab pada posisi istisna. Gitu. Masalah contohnya perhatikan. Maqama al-qaumu, masih di dalam nasnya, maqama al-qaumu illa zaidun wa illa zaidan. Dua-dua boleh. Kenapa dibolehkan illa zaidun di sini? Dikarenakan ada apa? Harfu nafyin. Ada ma di situ, nafyinnya. Ma itu adalah linnafi. Maka di sini maqamal qaumu illa zaidun, ya, maqama al-qaumu illa zaidun. Nah, fungsi zaid di sini nanti dikatakan dia al-badal, badal dari qaum, gitu ya. Jadi artinya gimana? Maqamal qaumu illa zaid artinya tidak satu orang pun yang berdiri kecuali Zaid, ya. Kaum itu kaum, ya. Cuma kalau kita sesuaikan dengan terjemahan bahasa kita, kaum itu orang banyak, ya, orang banyak, gitu. Maka kita menyebutkan maqaumal qaumu illa zaidun. Boleh? Boleh. Karena zaidun di situ menjadi badal. Ingat, ya, kita kemarin sudah singgung tentang badal, ya. Badal itu merupakan tabi', pengikut, ya. Dia mengikut, menggantikan dari isim yang sebelumnya. Ya, begitu juga boleh juga kita nasabkan menjadi mustasna. Masalan, maqamal qaumu illa zaidan. Gitu, ya. Nah, illa zaidan. Zaidannya di sini mansub dikarenakan dia sebagai mustasna, isim setelah illa. Ya, illa huruf istisna, dan isim setelahnya disebut dengan mustasna. Oke. Kedua, catatan kedua yang disampaikan oleh penulis di dalam matan al-Jurumiyah. Berikutnya dikatakan wa in kanal kalamu naqisan. Ini perhatikan. Sebelumnya dikatakan taman. Kedua, berikutnya poin ketiga, wa in kanal kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Nah, kalau dia kalamnya, perkataannya dia perkataan naqis, bukan perkataan tam, maka i'rabnya disesuaikan dengan awamil atau amil-amil yang ada. Gitu, ya. Masalan, maqama
illa Zaidun. Perhatikan. Kenapa dikatakan nakis di sini? Ma qama illa Zaidun. Siapa yang bisa jawab? Kenapa dikatakan nakis? Iya, itu artinya kenapa pertanyaannya? Di mana ketidaksempurnaannya? Fiilnya ada, yang tidak ada fa'ilnya. Coba perhatikan. Ma qama illa Zaidun. Sebelum kita masukkan istisna, kita hilangkan istisna dan mustasna. Jadi bacanya apa? Ma qama. Tidak diketahui fa'ilnya. Walaupun nanti bisa saja kalau dalam sebuah kalimat dia menjadi dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya, sebelumnya. Tapi kalau kita sebutkan maqama, ya, maqama, kita tidak tahu siapa yang berdiri. Oleh karena itu ketika ada istisna, ada mustasna, maka mustasnanya di situ dikatakan ala hasab awamil. Maka menjadi mustasna itu berubah bukan menjadi mustasna yang harus mansub tetapi menjadi marfu dikarenakan fa'il. Jadi maqama illa Zaidun. Gitu ya. Jangan dibaca maqama ya illa Zaidan. Kalau misalnya dia tam maqamal qaumu selesai. Ya. Atau qamal qaumu illa Zaidan selesai. Itu tam. Tapi kalau maqama siapa yang berdiri? Illa Zaidun. Maka keterangan setelah illa di situ mustasnanya dia ala hasab awamil. Karena amilnya karena dia merupakan fa'il dan fa'il hukumnya marfu. Membacanya dengan cara apa? Dengan cara marfu. Baik, berikut juga dengan ma darabtu. Taib. Ma darabtu. Taib. Daraba muta'addi atau lazim? Muta'addi. Muta'addi itu butuh maf'ul bi atau tidak butuh maf'ul bi? Butuh. Maka kesempurnaannya itu kalau misalnya kita lihat ada maf'ul bi. Namun di sini kita tidak jumpai maf'ul bi. Maka disebutkan ma darabtu. Aku tidak memukul. Memukul apa? Memukul siapa? Lantas kemudian ada huruf istisna illa, dan setelah istisna ada isim mustasna Zaidan. Nah, Zaidan di sini walaupun dia mansub, dia mustasna, tapi mansubnya bukan karena mustasna melainkan karena amil sebagai maf'ul, ya. Aslunya darabtu Zaidan. Gitu ya. Darabtu Zaidan. Maka kita ingin menjadikan dia mustasna, pengecualian ma darabtu illa Zaidan. Tidak ada orang yang kupukul kecuali si Zaid. Gitu. Ma darabtu illa Zaidan. Gitu ya. Wa ma marartu illa bi Zaidin. Sama. Ya, wa ma marartu illa bi Zaidin. Jadi seolah-olah illanya itu tidak berfungsi. Begitu ya. Baik. Saya akan coba jelaskan dengan baik. Coba perhatikan. Nah, pembahasan kita illah. Kita sebut dengan mustasna ya. Al-mustasna bil ilah. Ya. Ada beberapa catatan al-mustasna bil ilah. Pertama, harus kalamun tam. Pada umumnya kalamun tam. Ketika kalamun tam, maka di sini mesti menjadi mansub. Oke, kalamun tam mesti menjadi mansub. Ya, masalan, ya, ini tanpa didahului nafi atau tidak. Gitu ya. Oke, masalan qoma Zaidun. Tidak, qoma kita pakai yang umum dulu ya. Ada tisu? Bisa? Antum dipakai udah dicatat dulu? Manis. Ya. Ya, qama al-qaumu illa Zaidan.
Tolong dibuka pintunya. Qama al-qaumu illa Zaidan. Perhatikan. Ini yang kita sebut dengan ya istisna. Istisna itu apa? Pengecualian. Ini yang kita sebut dengan mustasna. Isim sesudahnya ya. Ya, mustasna. Dan syaratnya mesti harus dia kalam ya. Dia mestinya kalam tam ya. Ya, mustasna. Dia harus kalam tam. Oke? Istisna, mustasna, kalam tam. Di mana kalam tamnya? Ini di sini kita lihat. Jumlah fi'il fa'il. Baik. Oleh karena itu, boleh di sini kemudian menjadi mansub. Hukum mustasna biillah. Gitu ya. Baik. Yang kedua, ada kalam tam sama didahului dengan al-manfi. Ada sesuatu yang menafikan. Contoh huruf ma. Masalan kita buat ini sama hukumnya. Ya. Maqama, masalah al-qaumu illa, masalah Zaidan. Oke, sama ya. Maqama al-qaumu illa Zaidan au boleh juga katanya apa? Illa Zaidun. Oke, nih perbedaannya adalah kalau di sini bersifat mutlak ketika tidak ada ma dan mesti kalam tam ya. Kalau di sini dia tidak mutlak, artinya boleh marfu, boleh mansub. Begitu ya? Itu yang dijelaskan di dalam kitab. Makanya misalnya disebutkan di situ ya, wa in kanal kalamu manfiyan taman jaza fihil badal wan nasab alal istisna. Gitu ya. Jadi maqamal qaumu illa Zaidun, maqamal qaumu illa Zaidan. Nah, saat kita baca Zaidan ya, ini mustasna. Ya, mustasna. Dan ini menjadi badal. Dia dua-dua mustasna, tapi ini menjadi badal badal kemana? Mudalnya mana? Qaum. Gitu. Maqamal qaumu illa Zaidun. Maka kita mengartikan tidak ada satu orang pun yang berdiri kecuali Zaid. Gitu ya. Jadi dia sebagai badal. Boleh juga Zaidan, boleh. Illa Zaidan. Gitu ya. Taib. Zidan. Oke, baik. Nah, yang ketiga catatan penulis dikatakan, nah ini disebut dengan kalamun naqis. Kalau dia kalamun naqis, di mana kalau kalamun tam itu dia ada fiil fa'il, kalau dia fiilnya berbentuk muta'addi maka dia ada objek. Nah, kalau kalamun naqis dia tidak sempurna. Imma disebut fiil saja atau imma disebut dengan fiil fa'il tapi tapi tidak disebutkan maf'ulun bih, gitu ya. Masalan, kita lihat contohnya di sini, penulis menyebutkan maqama illa Zaidun. Maqama illa Zaidun. Oke, perhatikan. Maqama illa Zaidun. Ilahnya di sini adalah istisna, Zaidunnya adalah Zaidunnya adalah mustasna, tapi dia tidak mengikuti hukum mustasna mansub melainkan marfu. Dikarenakan apa? Sebagai fa'ilnya. Sebab di sini qama itu naqis. Kenapa dikatakan naqis? Tidak diketahui fa'ilnya. Maqama, andai ini kita buang. Jadi pengecualian ini kan dia tambahan di dalam sebuah kalimat. Ya. Kalau kita buang qamal qaumu tam. Ya. Tapi kalau qama saja naqis.
Siapa yang berdiri? Maka kita masukkan istisna di sini dan mustasnanya menjadi marfu disebabkan ala hasabil awamil. Awamilnya apa? Awamilnya sebagai fa'il dan hukum fa'il menjadi marfu. Maka bacanya maqama illa Zaidun. Ya. Jadi maqama illa Zaidun. Boleh nggak dibaca maqama illa Zaidan? Nggak boleh. Kenapa? Naqis. Dia syaratnya harus tam, ya. Maka dia sesuaikan dengan amilnya. Ya, contoh yang lain. Ini fa'il. Ada yang contoh disebutkan ma darabtu. Salah. Ma darabtu illa Zaidan. Oke. Perhatikan, fokus kita adalah di Zaidannya. Walaupun dia di sini illa, istisna, mustasna dan dia mansub. Perhatikan, tapi mansubnya bukan karena illa secara khusus. Gitu ya. Tetapi mansubnya merupakan di sini sebagai maf'ul dari kata madarabtu. Sebab ketika kita sebutkan darabtu, aku memukul. Memukul siapa? Memukul apa? Maka di sini disebutkan darabtu Zaidan. Hanya saja dia dimasukkan ke dalam mustasna illa Zaidan, tapi secara makna ma darabtu illa Zaidan, aku tidak pernah memukul, ya, kecuali memukul si Zaid, gitu ya. Atau ya tadi ma darabtu illa Zaidan, ya, aku tidak memukul siapapun kecuali si Zaid, gitu ya. Maka Zaid itu secara otomatis dia menjadi maf'ulun bih, gitu. Paham ya? Nah, inilah persoalan yang kita sebut dengan istisna wal mustasna. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Berarti selain yang tam itu marfu kan? Tidak marfu, tergantung. Kalau dia nanti amilnya menjadi fa'il, marfu. Kalau amilnya menjadi maf'ul, dia mansub. Kalau amilnya menjadi majrur, ya dia majrur. Ma marartu illa bi Zaidin. Gitu ya. Ma marartu seperti contohnya ma marartu illa bi Zaidin, gitu ya. Di halaman 112 kalau di buku kita ma marartu illa bi Zaidin, hukum mustasna illa. Kelihatan ya? Di nasnya juga antum bisa lihat pada penjelasan istisna. Jadi ma marartu illa bi Zaidin itu asluhu marartu bi Zaidin. Hanya saja bi Zaidinnya diletakkan setelah huruf istisna. Maka ketika itu dia menjadi apa? Majrur. Ya, tidak mansub. Maka secara makna juga kita ketahui ma marartu masalan ini naqis, ya. Ma marartu dikatakan illa bi Zaidin, aslu marartu bi Zaidin, ma marartu illa bi Zaidin. Aku, ya, tidak berpapasan dengan seorang pun kecuali dengan Zaid. Gitu ya. Jadi aslu marartu bi Zaidin, aku berpapasan dengan Zaid. Cuman untuk menyebutkan supaya kalimat itu menjadi sempurna, menafikan kemudian yang lain, ya perhatikan ya, illa ini selalu diiringi dengan ma illa, gitu ya. Kalau di dalam kalamun naqis ini seperti ini. Paham ya? Baik, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Taib. Kita berikutnya ya. Taib. Ini yang istisna, dan istisna ini identik dengan illa. Walaupun huruf istisna itu ada 8. Seperti yang disebutkan ya, wa huruful istisna samaniyah. Ada illa, ada ghair, ada siwa, ada suwa, ada sawa, ada khala, ada hasya. Ya, ada 8. Tapi dia identiknya dengan illa. Kenapa? Karena dia yang mansub mustasna bi illah. Sedangkan nanti dengan yang selainnya, perhatikan, al mustasna bi ghairi wa akhwatuha, ya, dengan mustasna siwa, mustasna suwa,
mustasna sawa. Ya. Semua ini dikatakan penulis qalal musannif wal mustasna bisiwa wasuwa wasawa wa ghair. Nah, 4 nih ya. 4 siwa, suwa, sawa, ghair. Nah, di sini di nasnya disebut 4 dulu. Oke? Maka dikatakan hukumnya apa? Majrurun. Ya. Ya, majrurun la ghair. Gitu ya. Jadi hukumnya majrur. La ghair itu bukan yang lain ya. Taib. Contohnya apa di sini? Qamal qaumu. Kita rubah saja ilahnya menjadi ghair. Kita ingin menafikan seseorang, mengistisna, mengecualikan seseorang tapi tidak menggunakan huruf istisna illa, melainkan huruf ghair. Ya. Maqamal qaumu ghairu Zaidin. Gitu ya. Maqamal qaumu ghairu atau ghaira ya. Ghaira Zaidin. Maqama atau qamal qaumu ghaira Zaidin. Jadi kita rubah saja di situ kan kalau di atasnya qamal qaumu illa Zaidan. Kita rubah ilahnya menjadi ghaira. Qamal qaumu ghaira Zaidin. Tidak kita baca ghaira Zaidan, apalagi ghaira Zaidun, tidak ya. Tetapi kita baca dia menjadi majrur. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia mustasna dari huruf istisna. Siwa, suwa, sawa, ghair. 4 ini menyebabkan mustasna setelahnya bukan mansub tetapi majrur ya. Gitu ya. Nah, itu pada contoh yang tadi kalamun tam. Ya. Wa in kana kalam tam manfiyan, tadi tam saja, tidak ada manfi, tidak ada didahulukan nafi sebelumnya, tidak ada huruf ma. Kalau dia didahulukan, dia kalamnya kalam tam, sempurna. Didahulukan dengan katakan ma ya sebagai penafian ya, maka dia mengikuti dikatakan ya pada seluruh i'rab sebelumnya. Perhatikan. Masalan sama ya, bukan mengikuti i'rab sebelumnya ya. Dia sama ketika ada ghairu, ghaira ya, maka tetap dia menyebutkan mustasnanya menjadi ya, menjadi majrur. Baik ya. Mustasnanya menjadi majrur. Baik. Hanya saja yang membedakan nanti kalau pertama yang kalamun tam ya qamal qaumu ghaira ya ghaira ya qamal qaumu ghaira Zaidin. Tapi kalau misalnya ada manfi, ada huruf nafi sebelumnya, maqama maqamal qaum, masalah ada ma itu nafi ya. Ini tadi yang kita sebutkan, di sini nafi. Ya. Nafi atau kita sebut dengan manfi. Manfi itu yang menafikan ya. Ada ma di sini, maqamal qaumu illa Zaidan atau maqamal qaumu illa Zaidun. Nah, bedanya nanti kalau pada illa, penggunaan illa, dia yang menjadi perubahan hurufnya adalah di mustasnanya. Tapi nanti kalau pada ghairu, siwa, suwa dan lain sebagainya, ya sebelum yang 4 itu dulu. Tadi yang di 4 katakan penulis apa saja? Yang 4 tadi. Ya, yang 4 tadi dikatakan apa tadi? Ya, siwa, suwa, sawa, ghair. Siwa, suwa, sawa, ghair. Yang 4 ini, maka khusus yang untuk ghair, ya ghair tadi ya, dia boleh dibaca ghairu, ya. Kita ubah di sini, kita rubah menjadi ghair. Masalah? Jadi maqamal qaumu ghaira boleh. Maqamal qaumu ghairu boleh. Tetapi tetap mustasnanya menjadi majrur. Gitu ya. Maqamal qaumu ghaira atau ghairu ya Zaidin. Gitu ya.
Itu yang disebut dengan mustasna, dan suku mustasnanya menjadi khafat, tidak nasab. Baik. Nah, itu tadi ya. Dan kita boleh gunakan yang lainnya juga. Siwa juga boleh, suwa boleh, ya, sawa boleh. Gitu ya. Tinggal rubah saja. Hanya pilihan untuk pemakaian adat istisna-nya atau huruf istisna. Gitu ya. Baik. Berikutnya. Nah, yang tersisa apa? Ada wa akhwatuha. Kalau tadi ghair wa akhwatuha, ya, ini ada wa akhwatuha. Apa saja? Akhwat-akhwat ada khala, ada hasya. 3 ya. Taib. Maka di sini disebutkan yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Boleh menasabkan, ya, dan menjarkannya. Masalan, qoma al-qaumu, tinggal kita gantikan saja ya. Yang pertamanya ila. Sebelumnya ada juga ghair, ya, ada siwa, sawa, suwa, dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang kita gantikan khala, ya, dengan adat istisna khala. Masalan, qama al-qaumu khala zaidan, au qama al-qaumu khala zaidin. Ingat ya, ya juzu nasbuhu wa jarruhu. Boleh menasabkan, boleh menjarkan, ya. Boleh menasabkan, boleh menjarkan. Yang enggak boleh apa? Ya, merofakkan, ya. Taib, ya. Ada masalan, ada amron wa amrin. Ada amron wa amrin. Pertama nasab, yang kedua jar. Ma'ada amron wa amrin. Hasya bakron wa bakrin, dan lain sebagainya. Baik ya. Nah, itu tadi pembahasan pada istisna atau mustasna. Taib. Silakan kalau ada yang bertanya, tafadhal. Paham ya? Silakan kalau yang ada yang ingin bertanya. Kalau hasya bakrin maksudnya itu bisa dijazmkan atau harus berurutan nasab jazm. Karena tadi contohnya hasya bakron wa bakrin. Boleh, itu wa itu dimaksudkan itu nanti boleh kedua-duanya. Bukan. Hasya bakron atau hasya bakrin. Ya, wow itu terkadang bukan hanya untuk di al-ma'iyah ya, terkadang ikhtiar. Gitu ya. Boleh dua-duanya. Ma'ada bakron atau bakrin. Baik, itu ya penjelasan dari mansubatul asma, istisna, awil mustasna. Baik, sekarang isimlah. Mustasna sudah, sekarang isimlah. Mana isimlah di sini adalah ketika ada la nafiyatul jins, sesudahnya ada isim, maka isim sesudah kata la harus mansub. Tapi ada syaratnya. Silakan coba baca syurutu i'mal la bi amal inna. Qala al-musannif i'lam anna la tansibun nakirah bi wajhi tanwin idza basyaratin nakirah wa lam tatakarrar nahu la rajula fi. Taib. Nih syaratnya, lihat, perhatikan. Jenis asma mansubat yang lainnya adalah ketika didahului lam nafiyah. La lin nafiyatul jins. Ya. Tapi syaratnya dia boleh nasab. Kata penulis, i'lam anna la tansibun nakirat bi ghairi tanwin. Syaratnya apa? Harus nakirah, ya, dan tidak tanwin. Idza basyaratin nakirah, ya, kalau dia langsung pada nakirahnya, walam tatakarrar, tidak berulang, ya. Masalan, la rajula fit dari, ya, la rajula fit dari, gitu ya. Maka di sini ada nakirah rajula, ya, tapi tidak bi ghairi
tanwin, ya, bi ghairi tanwin. Maka kalau misalnya kita lihat keterangan di Tuhfatus Saniyah ya, oleh karena itu konsekuensinya la ta'malu hadzal amal wujuban illa bi arba'ati syurut. Ada 4 syarat. Pertama, ayakuna ismuha nakirah. Syaratnya isimnya harus nakirah. Ya. Yang kedua, ayakuna ismuha muttasilan biha. Isimnya harus bersambung dengan la nakirah tadi. Ai ghairul mafsul ya, walau bil khabar. Nanti kita lihat. Tidak dia terpisah, tapi harus bersambung. Ya, tidak ada jeda. Yang ketiga, ayyakuna khabaruhu nakirah. Khabarnya juga harus nakirah. Yang keempat, alla tatakarrar. Ya, alla takarrar la. Jadi la-nya tidak diungkapkan secara berulang-ulang. Baik, ya itu keterangan ya. Di sini tidak terlalu banyak, tapi intinya kita pahami la di situ ya. Dia tadi yang tadi disebutkan, pertama catatan penulis itu harus isim nakirah. Kemudian isimnya harus bersambung dengan la tadi, artinya tidak ada pemisah setelah la dengan isim. Jadi la kemudian isim. Jangan dipisah oleh khobar dan lain sebagainya ya. Jangan dipisah-pisah yang lain ya. Lalu ayakuna khobaruha nakirah. Khobarnya juga nakirah. Dan tidak boleh berulang. Allah tatakarrar ya, Allah tatakarrar. Oleh karena itu misalnya kita perhatikan ya pada keterangan berikutnya, fa illam tubasyirha wajaba rafa wa wajabat ya tikrar ya. La masalan perhatikan, la fit dari rajulun. Perhatikan, la fit dari rajulun. Isimnya mana? Atau khabarnya mana? Rajulun. La fid dari rajulun. Nah, rajulun tidak menjadi mansub. Kenapa? Terpisah oleh khabarnya, tadi mubtada'nya ya, terpisah oleh khabarnya dengan bentuk mudhaf. Fid dari. Gitu ya. Tapi kalau misal la rajula fit dari ya, kalau misal ditulis la rajula fit dari boleh. Tapi kalau misal la fit dari rajulun enggak boleh, la fit dari rajulan enggak boleh ya. Wala imra'atun, wanya ini menjadi ataf ya. Oke, maktufnya ke rajulun. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, fa in takarrarat jaza i'maluha wal ghalar. Kalau dia berulang boleh dipakai, boleh juga diabaikan. Ya, masalan la rajula, perhatikan. La rajula, di sini rajulanya nakirah ghair tanwin ya, dan dia menjadi isim la. Maka kita membacanya menjadi mansub la rajula. Tamam? Setelah itu fit dari di dalam rumah, wala imro'ata, wala imro'ata. Nah, kita baca imro'ata, tidak imro'atan. Kenapa? Tidak boleh tanwin. Karena tadi ada lam ya, ada lam yang lin nafiyah tadi. Dan itu merupakan ma'tuf dan lamnya diulang. Mana lamnya diulang? La rajula fit dari wala imro'ata. Gitu ya, diulang. Ini secara umum karena dia sama-sama mustasna bila boleh mansub. Boleh juga dibaca apa dikatakan tadi ya, jaza i'maluha wa jaza ilgha'uha. Boleh diilgha. Maka ketika kita ilgha la rajulun, perhatikan, la rajulun fid dari wala imra'atun. Oke, perhatikan. Syaratnya tadi ketika kita
Isim la nafiatul jins. Ya, min mansubatil asma, ismul la nafiatul jins. Lalin nafiatul jins, ya. Syaratnya tadi kan 3. Ya. Pertama harus nakirah. Kedua ghairu munawwan atau tanwin. Apalagi tadi? Ketiga nakirah ghairu munawwan pada umumnya apa? Bersambung, muttasil bihi, biha. Keempat ada satu lagi. Satu lagi apa tadi? Allah yatakarrar. Allah yatakarrar. Nah, maka dari itu nanti kalau isim la langsung masalan la rajula fid dari. Masalan la rajula fid dari. Oke. Maka di sini isimnya atau disebut dengan mubtada'nya. Kita harus buat la rajula. Tidak boleh bertanwin. Oke, la rajula fid dari. Nah, muttasil bihi bersambung. Kalau dia berpisah maka batal. Ya, la fid dari, silakan buka pintu. La fid dari rajulun. Oke, la fid dari rajulun. Nah, ini memisah. Ya. Ini dipisahkan di sini. Fid dari. Oke? Maka rajulun ini tidak menjadi rajula. Paham ya? Ngomong ya? Oke. Berikutnya tadi apa dikatakan la yatakarrar. Ya? La yatakarrar. Masalah. Ya? Sebelum la yatakarrar tadi apa dikatakan? Oke, yatakarrar ya. Jaza imanuha waliduha. Nah, bagaimana kalau dia misalnya takarrar? Kalau misalnya takarrar, ya, la rajula fid dari wala imra'ata. Bacanya boleh dua, boleh diamal. Cara mengimalnya apa? Berarti amalnya amal ina, menasabkan isim sesudahnya. La rajula wala imra'ata. La rajula fid dari wala imra'ata. Boleh. Imal. Boleh ilgha. Cara mengilghanya kembalikan la rajulun fid dari wala imra'atun. Gitu ya. Boleh imal, boleh ilgha. Boleh diberlakukan hukumnya menjadi mansub, boleh diilgha. Arti diilgha apa? Hilangkan seolah-olah dia tidak ada lam di situ min linafiyah. Maka kembali pada fungsi mubtada khabarnya, yaitu hukumnya marfu'. Gitu ya. Baik. Itu penjelasan daripada la bin nafiyatul jins ismullah ya. Baik. Dengan begitu kita selesai dan sekarang kita masuk pada penjelasan munada. Silakan kalau ada yang bertanya sebelum ke munada, tafadhal. Paham ya? Ini kebalik-balik, agak bingung antum kalau misalnya antum masih baru pertama memahaminya. Tapi kalau antum kemarin sudah memahaminya, pasti akan lebih mudah. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, tafadhal. Tafadhal. Silakan ditanyakan saja ya, Usman. Silakan ditanyakan saja. Enggak, tapi ini tadi yang ayakuna khobaroha nakira idon. Terus khobarnya di mana yang la rajula fid dari. Terus yang kan itu kan kayak gak ada khobarnya gitu kan. La rajula fid dari itu. Terus tadi kita ngobrol di situ takdiri gitu.
yang apa namanya khobarnya nggak terlihat, harusnya itu takdir gitu. La rajula maujudun fid dari. Itu betul. La rajula di sini ada keterangannya. Kan kalau di sini itu kan keterangan yang ketiganya itu Halaman berapa itu coba sebentar? 114 dan 115. ya harus di 115 itu kan 115. ketiganya itu ayakuna khobaroha nakiro. Jadi Ayakuna yang ke yang poin khabaruhan ketiga. nakiratan Ya. aidan. Itu kan di khobarnya itu harus nakiro. Nah kalau misalkan ngambil contoh di yang 114 la rajula fid dari, itu kan nggak ada khobarnya di la rajula fid dari. Ya kan secara tulisan di sininya nggak ada khobarnya. Di takdir kayak apa namanya? La rajula maujudun fid dari. Enggak di Al-Qur'an itu nah, la raiba fi. Itu kan aslinya la raiba mawjudun fihi. Atau beda? Itu pertanyaannya. Iya sih. Oke. Maksudnya Kita khobar Baik. di la rajula fid dari itu khobarnya di mana nih? Ya nanti pembahasannya sebenarnya di sini tidak terlalu dijelaskan ya. Nanti antum ketika membahas kitab nahwu dan pada khusus pembahasan mubtada khobar itu sebenarnya dijelaskan. Nanti khobar itu ada yang dia isim-isim. Kan kemarin juga sudah kita jelaskan sebenarnya, tapi tidak diuraikan secara dalam. Nah, mubtada khobar. Nah, khobar itu nanti terdiri ada yang mufrad, ada yang mufrad. Ingat nggak sih? Ingat ya? Ingat. Kurang lebih kita ingat. Arti yang ghairu mufrad itu apa? Dia tidak satu khobarnya. Dia bisa terdiri daripada jumlah, dia bisa terdiri daripada seluruh jumlah, dia bisa terdiri daripada jumlah itu baik fi'liyah ataupun ismiyah. Nah, yang seluruh jumlah itu diantaranya adalah imma dzaraf mazruf wa imma jar wal majrur. Maka ketika kita baca rajulun fid dari, ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Baik, kalau kita katakan jumlah ismiyah berarti ada mubtada'nya dong. Ada khabarnya dong. Baik, mana mubtada'nya? Mana mubtada'nya? Rajulun. Ya. Mana khabarnya? Fid dari. Nah, itu yang dimaksudkan. Maka dari itu, walaupun nanti kemudian nanti ada hukumnya, khabar itu ada yang wajib dia di akhir, ada yang dibolehkan dia di depan. Maka nanti disebut dengan khabar muqaddam, mubtada muakhar. Gitu ya. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Ya, itu kalau penjelasan lebih dalam. Tapi kita kemarin untuk matan jumlah itu tidak dijelaskan secara detail, gitu ya. Intinya yang dikatakan begini. Yang perlu kita pahami, la ini dia amalnya amal inna. Ingat amal inna yang kita masukkan kemarin, ada kana, ada inna, ada zona. Ingat ya? Maka kalau kana, baik kana, inna atau zona, ini adalah awamil yang merubah hukum i'rab mubtada khabar. Itu yang mesti kita pahami. Paham? Ya, artinya ketika inna, kana, zona ini dihilangkan, maka isim tersebut hukumnya mubtada khabar, khalis, marfu. Ya begitu ya? Ingat ya yang saya sampaikan kemarin. Tapi ketika ada kana, tidak lagi marfu, menjadi marfu mansub. Kalau ada inna, mansub marfu. Kalau ada zona, mansub. Nah, ini untuk isim inna, isim la sama dengan amalnya dengan isim inna. Artinya dia memansubkan isim sesudahnya. Oleh karena itu, ya, contoh masalan mubtada khobar, ya kalau di sini la rajula, di sini kan contohnya bedanya nanti di sini la-nya ini fid darinya ini menjadi khobar. Ya, ini isim mubtada, isim atau mubtada yang kita katakan. Di sini khobar. Maka ketika adalah yang harusnya rajulun fid dari, benar ya? Tapi ketika adalah maka kita tidak baca rajulun lagi, tetapi la rajulun. Nah, gitu dia. Itulah tadi yang dimaksudkan dengan apa? Khobarnya dia kemudian harus nakirah. Gitu. Ya, pada umumnya memang khobar nakirah, tapi ada sebagian yang khobarnya kemudian ma'rifah. Tapi kalau yang mubtada dia biasanya selalu ma'rifah. Ya, masalan haza baitun. Hazanya menjadi ma'rifah sebab dia mubtada. Oleh karena itu dikatakan khobarnya juga kemudian di sini harus nakirah. Gitu ya. Baik, itu fokus kita di situ ya. Walaupun nanti dia disebutkan fid dari rajulun.
ya, dalam bentuk kemudian khabarnya muqaddam. Ini jawaz ya. Rajulun fid dari boleh? Boleh. Fid dari rajulun boleh. Nanti ada yang kemudian beberapa jumlah atau sibul jumlah yang mengharuskan khabarnya menjadi muqaddam. Itu ya. Pada pembahasan khusus ya. Tapi kita tidak sampai ke sana pembahasannya, intinya begini yang saya tanyakan. Syarat untuk isim la beramal inna itu 4. Nakirah, ghairu tanwin, muttasilun biha, ya Allah yatakarrar. Nakirah ghairu munawwin paham nggak ya? Sudah tidak ada. Nakirah dia rajul, tidak rajulu. Baik, ghairu munawwan tidak boleh kita tanwinkan rajulan. Ya, menjadi la rajula, tidak la rajulan. Tamam? Baik, kemudian muttasilun biha. Nih, muttasil biha maksudnya begini. La rajula. Kan bersambung ini, arti bersambung tidak ada ghairu fasil. Tidak ada yang memisahkan antara la dengan isim sesudahnya. Contohnya bagaimana yang memisahkan? La fidari rojulun. Antara la dengan isim la dipisahkan sibul jumlah fidari. Oleh karena itu, ketika dia dipisahkan, bacanya la fidari rojulun. Nggak boleh dibaca la fidari rojulan, nggak boleh. Paham ya? Taib ya. Nah lalu Allah yang takarron, nggak boleh berulang. Kalau misalnya berulang, dia hukumnya menjadi 2. Imma di'amal, artinya hukumnya tetap berlaku, wa imma li'ilqa, boleh ditiadakan, tidak diberlakukan. Contoh imalnya la rajula fidari wala imroh ata. Mana pengulangannya? 1, 2. Tamam? Nah, boleh juga diilgha. Kalau tadi imal, cara mengilghanya hilangkan dia fungsi dari isimna atau amal inna menjadi fungsi awal, yaitu mubtada khabar. Bagaimana cara membaca mubtada khabar? Marfu. Walaupun kita di sini kita sebut apa kemarin tadi? Ya khabarnya ghairu mufrad atau syibul jumlah, maka dia fi mahalli raf'i khabarun. Gitu ya. Jadi rajulun fid dari. Gitu ya. Rajulun fid dari, ya, fid dari imra'atun. Gitu ya. Oleh karena itu dia boleh dua. Boleh bacanya la rajula fid dari wala imra'ata. Imam dengan cara memperlakukan hukum daripada inna isim ilah, boleh membaca la rajulun. Kenapa la rajulun? Kembali pada fungsi mubtada. Hukumnya marfu dan dia harus bertanwin karena dia bukan ma'rifah. Gitu. Paham? Sampai sini? Ya. Sedikit membingungkan ya, karena semakin mendalam dan butuh waktu yang lebih banyak untuk mendiskusikannya. Tapi bisa juga khabarnya takdirkan Takdirnya maujudun. Khabarnya takdirkan maujudun. Ya, pada dasarnya sebenarnya saya tidak tahu keterangannya. Saya belum membaca keterangan dia muqaddarnya ada kata yang dibuang. Kalau misalnya ada kata yang dibuang, mungkin berarti dia ada khabarnya itu 2, bukan 1. Gitu. Khabarnya itu 2. Khabar itu bisa 2, bisa 3 dan sebagainya ya. Jadi kalau misalkan rajulun maujudun gitu ya. Tapi biasanya di dalam kalimat syibul jumlah itu sudah dipahami. Jadi bukan khobarnya yang ditakdirkan maujudun, tapi ketika disebutkan rajulun fid darin, rajulun ya seorang laki-laki di rumah ya, seorang laki-laki di rumah, atau kalau misalnya katakan di situ menjadi khobar muqaddam fid dari rajulun ya, fid dari rajulun. Nah, jadi fid dari rajulun, maka rajulunnya itu menjadi khobar ya, khobar ya, fid dari menjadi sebenarnya bukan ya, dia menjadi khobar dan fid darinya itu menjadi mubtada dikarenakan apa? Rajulunnya itu menjadi nakirah, menjadi rajulun fid dar. Atau kalau misalnya menjadikan mubtada ar-rajulu fid dari, ar-rajulu fid dari, begitu ya. Tetap laki-laki itu di rumah
Maujudun, ada maujud, tidak ada maujud, tetap kita pahami bahwa ada seorang laki-laki di dalam rumah. Nah, begitu ya. Nanti ada yang kalau memang secara khusus, makanya nanti pembahasan ini, pembahasan yang lebih detail itu pembahasan mubtada khobar. Ya, ketika nanti ada masalah khobar atau mubtada yang mahjub. Gitu. Kalau dia mahjub, berarti ada takdir, masalah. Kemarin yang kita contohkan apa? Man abuka? Muhammad. Pertanyaannya, apa ya Muhammad? Man abuka? Muhammad, antum jawab. Pertanyaannya, apa ya Muhammad? Muhammadun pasti bacanya. Apa i'rabnya? Pernah kita singgung tapi tidak kita detailkan kemarin itu. Karena itu pembahasan kepada persoalan mubtada dan khobar, dan Muhammadun di situ adalah menjadi khobar li mubtada'in mahzub. Asluhu man abuka, jawabnya abi Muhammadun. Paham ya? Tapi tidak perlu disebutkan abi karena sudah dipahami yang ditanya tentang ayah kita. Maka cukup jawab saja namanya Muhammad. Abi Muhammad. Paham ya? Nah, ada yang mahzub. Gitu. Sama halnya juga babul awal. Kenapa dibaca babul awal? Kenapa tidak babal awal? Kenapa tidak dibaca babil awal? Khabar li mubtada mahzub. Apa mubtadanya? Hadza babul awal. Gitu ya, paham ya? Baik, untuk sementara kita keep dulu ya, karena kepanjangan kita akan menjelaskannya. Masalah mubtada khabar gitu ya. Intinya yang kamu harus pahami adalah ketika isimlah dia beramal-amal inna, yaitu tansibul isma. Ya, khabarnya tetap rofa ya, tetap sama ya. Tafaul khabar itu karena memang khabar itu hukumnya tetap rofa, ya kecuali ada amil yang perubahannya. Cuma di sini ada persyaratan, nakirah tidak boleh tanwin, ghairu munawwan, muttasilan bilang alla yatakarrar, tidak boleh berulang. Kalau dia tidak memenuhi syarat ini, maka dia berubah bentuk tadi seperti yang kita sebut. Bisa la fid dari rajulun, bisa menjadi la rajulun fid dari wala imraatun, bisa juga la rajula fid dari wala imraata. Gitu. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, kalau dalam banget juga jadi pusing. Ya. Baik, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, tafadhal. Baik, ya. Untuk menyederhanakan nanti kita supaya pembahasan kita tuntas, kita sambung dulu. Ya, kita lanjut setelah babula kita masuk munada. Munada di sini sebutkan ya. Munada itu apa artinya dalam bahasa Indonesia? Panggilan. Ya, panggilan ya. Munada itu isim fa'il, jadi sesuatu nama yang dipanggil. Ya, maka nanti ada yang dikenal dengan huruf nida. Ya. Huruf nida itu huruf-huruf panggilan, nanti akan kita lihat ya. Baik, maka di sini munada ada 5. Ada mufrad alam, ada nakirah maksudah, ada nakirah ghair maksudah, ada mudhaf, ada syabih bil mudhaf. Baik. Ya, pada umumnya kita kenal huruf munada itu ya sajalah ya. Selain ya nanti ada yuha, ada ai dan lain sebagainya ya. Tapi kita ya aja yang paling sering ya. Maka pertama kita lihat yang mufrad alam. Ketika ada huruf nida, isim sesudah huruf nida disebut munada. Dan munada itu ada 5 jenis. Ada yang mufradul alam. Ya, mufradul alam adalah yang isim alam, tapi dia bentuknya mufrad, bukan musanna, bukan jama'. Masalah Muhammad. Ya. Maka ketika dia isim alam dan dia bentuknya mufrad, cara membacanya dia tidak dinasabkan. Karena dia alam, dan alam dia hukumnya ma'rifah. Ya. Maka cara membacanya ya Muhammad, ya Muhammadun, ya Muhammadun, ya Muhammad du, karena dia alam. Oke ya Muhammad, tidak yang alam nggak bisa tamil gitu ya.
Alam bisa tanwin. Ya, kalau dia nanti kalau alam sebenarnya bisa tanwin kalau pada tempat di i'rabnya zahaba Muhammadun. Ya, zahaba Muhammadun. Tapi di sini alam dikarenakan dia ada munada pasti dia ma'rifah. Maka ma'rifah itu tidak boleh tanwin. Ya Muhammadu, ya Fatimatu. Ya, oke. Dia kalau dia mufrad. Ya. Ta'rif ya, li ta'rif al-mufrad. Itu. Mufrad di sini bukan hanya mufrad apa ya? Apa namanya? Bukan hanya satu saja ya. Tapi nanti untuk musanna dengan jamak dia masuk di mulhaq ya, digolongkan kepada mufrad. Maka contohnya nanti ya Muhammadan menjadi marfu. Karena ya Muhammadu tadi hukumnya marfu. Ya Muhammadan. Tanda rafa'nya apa? Alif. Ya Fatimatan. Ya Muhammaduna. Marfu jamaknya. Tanda jamaknya dengan apa? Waw. Dan seterusnya. Baik, berikutnya itu mufrad alam. Al-mufradul alam, ya. Naul awal. Wa naul tsani. An-nakiratul maqsuda. Ada nakirah tapi dimaksudkan orang tertentu. Masalan, ya. Masalan, contohnya ya zalimu. Zalim itu kira-kira ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah atau nakirah? Sebelum kita masukkan ianya. Zalimu. Zalimun. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah. Kenapa nakirah? Tidak ada alif lam. Maka kita membacanya zalimun. Gitu ya. Tapi ketika kita bubuhkan sebelumnya harfun nida, ya zalimu, kalau yang kita maksudkan allati yuqsadu biha wahidun muayyan, masalan, ya. Saya katakan masalan ya. Yang zalim siapa? Masalah. Yang zalim Umar. Ya, Umar. Maka saat saya memanggil Umar tidak ya Umar tetapi ya zalim. Karena yang saya maksudkan zalim itu adalah tertuju pada orang tertentu. Gitu. Ya masalah Irfan berlaku zalim nih. Saya panggil Irfan, ya zalim, ta'al huna. Yang saya maksudkan zalim itu satu orang, Irfan. Gitu ya. Ya zalim, ta'al, gitu ya. Maka itu disebut dengan nakirah maqsudah. Ya. Maka hukumnya apa? Jadi menjadi apa? Tetap dia menjadi marfu. Baik, sekarang ghairu maqsudah. Oke. Nah, kalau misalnya ghairu maqsudah, ini berlaku hukum mansubatul asma. Ya, an-nakirah ghairu maqsudah. Masalan, ghafil. Ya, zalim juga bisa kita pakai ya. Ya. Masalan, saya sebutkan ya zaliman. Ya zaliman, tawaqqaf. Siapa yang saya maksudkan zalim di situ? Orang Tidak ada. Maksudnya tidak tertentu orangnya, tapi kepada setiap orang yang zalim berhenti. Paham ya? Ya zaliman, tawaqqaf. Saya tidak maksudkan kepada orang tertentu. Ya zaliman, tawaqqaf. Saya tidak tahu di antara itu siapa yang berbuat zalim. Ya, masalah di kelas ini ada kehilangan. Maka saya sebagai seorang guru, saya mengungkapkan dalam bahasa Arab. Saya katakan, ya zaliman, ukhruj. Saya tidak menyebutkan salah satu di antara antum, tapi ada indikasi salah satu di antara antum yang mencuri. Maka saya katakan, ya zaliman, ukhruj. Tapi saya tidak tentukan apakah Irfan, ya kan, apakah Ahid dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ada satu orang, ya zalim, ya zalimu Irfan, ukhruj. Gitu. Ya zalim, enta zalim, ukhruj. Ya zalim, ukhruj. Paham ya? Itu yang disebut dengan nakirah ghairu maqsudah, dan ini berlaku menjadi mansub. Maka tadi disebutkan ya zaliman. Ya zaliman. Gitu ya? Paham ya? Baik. Kemudian ini mudhaf. Mudhaf, ya taliba. Tetap ilmi. Mana mudhafnya? Talibul ilmi. Maka kita katakan ya talibal ilmi ijtahid. Ya, talibal ilmi, dan dia berlaku juga menjadi mansub. Ya, begitu juga dengan syabih bil mudhaf. Masalan, ya, yang syabih bil mudhaf, tadi mudhaf sudah, sekarang yang syabih bil mudhaf, ya. Masalan,
ya hamidan fi'lahu, ya hafizan darsahu. Ini syabih bil mudhaf dikarenakan apa? Ya, dia mirip dengan apa? Hamidan fi'lahu, ya. Dia mirip dengan mudhafun ilaih tapi fungsinya sebagai isim ya'malu amalan fi'li. Ya, isim fa'il ya'malu amalan fi'li. Masalah ya hafizan darsahu, aslu hafizan, ya. Hafizan darsihi itu kalau mudhaf. Kalau misalnya isim fa'il ya'malu amalan fi'li, hafizan darsahu. Artinya orang yang menghafal pelajaran. Gitu. Jadi posisinya dia disebut dengan asyabih bil mudhaf. Nah, gitu ya. Maka di sini dikatakan penulis fa amal mufradul alam wan nakira al maqsuda fayub nayani ala dhammi min ghairi tanwin. Ya, kalau mufrad alam dan nakira maqsuda, poin 1, poin 2, mufrad alam, nakira maqsuda, maka dia mabni ala dhammi ghair tanwin. Enggak boleh bertanwin, harus dhammah dan tak boleh bertanwin. Oleh karena itu, masalah ya, nakira maqsuda, ya muallimu, ya muallimu, gitu ya. Tidak boleh kita baca ya muallimun dan tidak boleh kita ya mualliman. Kalau yang kita maksudkan ya muallimu adalah guru orangnya tertentu. Ya, atau isim alam, ya Fatimah, masalah ya Muhammad, ya Umar. Umarnya mana? Umar yang ada di hadapan kita, ya Umaru. Tidak kita baca ya Umarun, gitu ya. Oke, itu hukum yang pertama. Jadi hukum yang pertama, untuk mufrad alam dan nakira maqsuda harus dhammah, tidak boleh bertanwin, ya. Ya Zaidu, ya Rajulu, ya, dan seterusnya. Tidak disebutkan di dalam contoh. Baik. Nah, adapun yang lain itu tadi seperti yang disebutkan. Ya, seperti yang disebutkan, ya, nakirah ghairu maqsudah, mudhaf, syabih bil mudhaf, ya, semuanya itu mansubah. Mansub, ya. Contoh yang ghairu maqsudah, ya mualliman. Ya mualliman. Gitu ya. Wahai seorang guru. Guru yang mana? Tidak tahu. Ghairu maqsudah. Atau misalnya ya talibal ilmi. Wahai seorang siswa. Ya, talibal ilmi, penuntut ilmu. Atau ya hamidan fi'lahu, ya hamidan fi'lahu. Ya. Baik, itu yang kita maksudkan tadi pada pembahasan munada. Dengan itu kita selesai dan sekarang kita masuk kepada al-maf'ul lah. Atau maf'ul ini disebut dengan maf'ul li ajli, ya, atau maf'ul min ajli. Coba baca apa maf'ul min ajli? Al-ismul mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li nahnu qawlika qama Zaid ijlalan li amri wa qasadtuka btigha'a ma'rufika. Baik. Yaitu isim mansub yang yuzkar bayanan, disebutkan untuk menjelaskan li sababi wuqu'il fi'l, menjadi sebab terjadinya satu perbuatan. Masalah qama Zaidun ijlalan li amrin. Baik, mana dia maf'ul ajlinya? Mana dia maf'ul ajlinya? Ijlalan. Artinya apa itu? Qama Zaidun ijlalan li amrin. Artinya apa? Artinya apa? Qama Zaidun ijlalan li amrin. Artinya apa? Itu ada ijlalan dulu. Ijlan Allah Jalla wa Jalla, Azza wa Jalla. Agung. Jalal. Jalil. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Maf'ul lahu atau maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli, sama istilahnya.
Gimana cara ngatakannya? Zaid berdiri, ijlalan li amrin, Mengagum. untuk li ajli itu atau min ajli itu untuk mengagungkan Amar. Maksudnya apa? Memuji. Ketika Amar datang, Zaid berdiri. Berdirinya Zaid itu dalam rangka menghormati kedatangan Amar. Makanya qama Zaidun ijlalan li amrin. Paham ya? Itu disebut dengan maf'ul ajli. Kenapa? Yuzkar bayanan. Dia disebutkan untuk menjelaskan. Ya di sini bayanan juga maf'ul ajli ya. Li sababi wuqu'il fi'li. Atas sebab terjadinya satu perbuatan. Gitu. Kenapa sih Zaid berdiri? Karena Umar datang. Gitu. Maka kita cara mengartikan qama Zaidun ijlalan li Zaid berdiri untuk menghormati ya Umar. Paham ya? Bukan hanya Umar datang ya, katakan yang lain sebagainya bisa jadi berdiri dan lain sebagainya. Baik, itu disebut dengan maf'ul ajli. Berikutnya maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu adalah al-ismul mansub sama alladzi yuzkar li bayanin sama ya. Disebutkan untuk menjelaskan apa? Man fu'ila ma'ahul fi'li, orang yang melakukan perbuatan tersebut bersamaan. Ma'ahu. Jadi dia disebutkan dengan tujuan untuk menjelaskan orang yang melakukan bersamaan dengan Orang pelakunya, pelaku perbuatan tersebut. Contoh, Ja'al Ja'al amiru wal Jaisha. Mansub ya? Mansub. Ja'al amiru wal jaisha. Bolehkah kita baca Ja'al amiru wal jaishu? Boleh. Tapi berbeda secara i'rab. Kalau Ja'al amiru wal jaisha, i'rabnya jaisha menjadi maf'ul ma'ahu. Kalau i'rabnya ja'al jaishu, ja'al amiru wal jaishu menjadi atau gitu ya. Ya, ma'tuf dari kata amiru. Gitu ya. Maka dari itu kita sebutkan ja'al amiru wal jaisha. Ya. Ja'al amiru wal jaisha. Gitu ya. Jaisnya itu menjadi maf'ul ma'ahu. Gitu ya. Sama juga kalau misalnya dia bukan fa'il ya, tapi isim fi'il. Masalan al-amiru hadirun wal jaisha. Ya, asluhu hadara al-amiru ya. Hadara sebenarnya al-amiru hadirun wal jaisha, wa-nya itu menjadi apa? Wa-nya menjadi maf'ul ma'ahu. Baik. Nah, kemudian yang terakhir tentang setelah maf'ul ma'ahu sama tawabi. Sebelum ke tawabi ya, ada khabar kana ya, ada isim ya khabar kana, ada isim inna. Nah, ini asmaul mansubat tadi yang pada pembahasan asmaul marfu'at kita sebutkan ya. Inna Muhammadan qa'imun, kana Muhammadun qa'iman. Ya, jadi qa'imun pada kata inna, pada kata kana itu merupakan ketika dia menjadi khabar kana menjadi mansub, ketika menjadi isim inna menjadi mansub. Gitu ya. Nah, itu. Nah, itu tadi yang disebutkan, dan begitu juga tawabi' yang sudah kita jelaskan. Apa saja tawabi yang 4? Tawabi yang 4? Na'at atau taukid badal. Na'at atau taukid badal. 4 ya. Maka seluruhnya ini menjadi tawabi. Ketika yang sebelumnya marfu maka ikut marfu, ketika sebelumnya mansub maka ikut mansub, ketika sebelumnya khafad makhfud dia ikut makhfud. Gitu ya.
Dengan begitu kita sudah menyelesaikan semua yang kita sebut dengan mansubatul asma, dan yang tersisa terakhir pada pembahasan ini adalah mahfudhat minal asma. Dan ini tidak sulit. Mahfudhat minal asma itu hanya 3 ya. Ya imma dia bil huruf bil harfi, ya imma bil idhafah, ya au imma tawabi'. Imma bil huruf fa huwa harful jar wa harful qasam, wa imma bil idhafah, seluruh idhafah yang ada, mudhaf-mudhafin lain, ketika mudhaf-mudhafin lain maka mudhafin lainnya menjadi majrur, ya imma dengan tawabi' lil maf'ul. Ya, marartu bi Zaidin wa Amrin. Maka wa Amrin di situ menjadi ma'tuf, dan dia mahfud dikarenakan Zaid sebelumnya dia adalah khafat juga. Paham ya? Gitu. Nah, begitu juga dengan yang huruf min, ila, an, ala, fi, rubaba, kaflam atau wa, ta, ba dan lain sebagainya sebagai huruf qasam. Ketika ada huruf jar masuk isim sesudahnya maka menjadi masjurur atau mahfud gitu. Ya, atau dia dengan idhofah tadi dikatakan masalah kitabu talib, kitabu talibi, ya, ulamu Zaidin, ya, dan seterusnya, ya, khatamun hadidin, ya, maka mudhafun ilainya hukumnya menjadi mahfud atau majrur. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.